PJ Bupati Bogor Bahril Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, untuk menindaklanjuti dugaan peredaran pupuk palsu dan mendukung ketahanan pangan. Ia memeriksa kios pupuk di Desa Sukawening, berdialog dengan petani, serta berpartisipasi dalam panen padi di Desa Purwasari. Dalam pertemuan dengan gabungan kelompok tani Gapoktan, petani menyampaikan keluhan tentang mahalnya pupuk dan ketimpangan subsidi. Bahril berjanji mengatasi masalah distribusi pupuk. Ia juga menyerahkan bibit tanaman dan benih ikan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan. Selain itu, Desa Purwasari berencana memproduksi pupuk organik melalui BUMDes, sementara Kepala Desa dan perwakilan petani mengusulkan perubahan aturan subsidi pupuk agar mencakup lebih banyak komoditas. Kunjungan ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi pupuk dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Desa Purwasari Kecamatan Dramaga, JEK TV, Ade Suhendar melaporkan. Yang tidak bersubsidi, memang ada kebijakan pemerintah tentang 9 jenis produk pupuk yang memang mendapatkan subsidi. Nah, yang di luar itu memang perlu ada pertimbangan, Pak. Tapi ini akan kita catat, ini ada satu orang dari pupuk ini ya, pupuk Indonesia. Ya Pak, pupuk ya. Apa ada yang mau ditambahkan Pak, supaya penjelasannya bisa masyarakat paham kenapa ada kebijakan tentang ada 9 itu Pak. Ini dari pupuk Pak di orang Indonesia. Komoditas yang saat ini berlaku itu sesuai dengan Permentan 4 tahun 2000, Permentan 10 tahun 2024, Permentan 10 tahun 2022 tentang 9 komoditas. Jadi kalau untuk komoditas di selain 9 komoditas ada padi, jagung kedelai, cabai, bawang putih, bawang merah, tebu rakyat, kopi dan kakao. Selain itu tidak dapat bersubsidi, Bapak. Konsepnya tetap kita sih yang namanya ketahanan pangan itu harus berdaulat. Maka di saat pangan berdaulat, maka desa pun akan kuat. Nah, ini bermodalkan dari masyarakat dan petani yang kompak tentunya. Jadi konsep ini memang ada beberapa ya, di perikanan, lalu di ternak domba, ada juga padi, dan alhamdulillah kita sudah punya tahun 2024 itu kita punya 1 ton gabah kering ya. Belum yang tahun 2025 itu dari ketahanan pangan. Jadi setiap tahunnya memang kita bagi di 3 kegiatan, mengisi dari padi, ikan, termasuk di tahun 2024 itu alsintannya. Dan ini konsep ke depan tentang padi. Ada warga masyarakat yang berpikiran kenapa tidak mau menanam padi, karena tidak seperti tanaman horti katanya. Jadi ada yang namanya kebutuhan sekolah, kadang-kadang suka pinjam ke pedagang. Nah, sekarang mereka yang meminta untuk ke padi, sehingga kami pun pemerintah desa menyediakan itu dari dana ketahanan pangan, sehingga untuk biaya olah lahan, biaya bibit dan pupuk itu kita tanggung dari dana ketahanan dana desa yang di 2024. Dan untuk 2025 ini selain padi ada juga horti, kita sentuh ke ubi untuk 3 hektarnya. Yang paling pokok yaitu di perikanan itu di 250 bal pakan ikan. Sehingga kedepannya kami berprinsipnya tidak lagi masyarakat petani ini sifatnya konsumtif tetapi harus produktif. Sehingga kami tekankan untuk menjadi pengusaha bekal dari ketahanan pangan. Dan ada beberapa konsekuensi dan kerjasama di antara petani dengan TPK, sehingga nanti unit BUMDes akan bergerak di bidang perekonomian. Untuk 2025 itu di padi ada 1 hektar untuk tambahan 2024. Lalu untuk 2025-nya ini ada di horti di ubi jalar 3 hektar, sisanya itu di perikanan. Oke, yang paling penting di sini adalah untuk menyelamatkan luas lahan. Artinya luas lahan yang saat ini dimiliki oleh Desa Purwasari adalah luas lahan basah yang paling besar di semua desa di Dramaga. Ya. Artinya ke depan hari mempertahankan area luas lahan yang saat ini sudah ada, seperti apa upayanya? Ya kalau itu saya dari tahun 2017 pernah diminta untuk perluasan, tetapi saya tolak. Artinya karena saya pun adalah orang yang dilahirkan dari rahim masyarakat, saya tetap konsisten mempertahankan ini menjadi lahan pertanian abadi.
Dan ini alhamdulillah ada kenaikan minat dari petani untuk menanam padi. Dan ini kami terus fokus, kami terus gelorakan, kami terus informasikan terhadap LKD Desa Purwasari juga bahwa kita tetap konsisten di pertanian. Nah, sehingga ini berkaitan dengan bantuan keuangan infrastruktur desa yang trennya disebut Samisade, ini pun kami buka-buka jalan usaha tani sebagai bentuk dukungan untuk memudahkan masyarakat di angkutannya, lalu untuk memurahkan biaya. Nah, sehingga ada yang memikul satu karung pupuk itu ada yang 5.000. Tapi dengan bantuan keuangan infrastruktur desa yang masuk ke jalan usaha tani, sekarang sudah masuk ke pinggir sawahnya. Oke, Bapak izin Pak, tadi kan terkait masalah pupuk Pak ya, itu kan sudah terdata hanya 9 yang sudah ada di data di tahun 2024. Nah ini solusinya seperti apa nih Pak? Karena kan banyak petani yang mengatakan bahwa ada pilih kasih lah terkait pupuk. Nah untuk itu sehingga gini, tahun 2025 ini kami pemerintah Desa Purwasari melalui unit BUMDes ini sekarang sedang di laboratorium. Tahun ini kami akan memproduksi pupuk organik. Dan ini kandungan-kandungan NPK, mikro dan makronya kita akan teliti terus sehingga memang mampu menyamai fungsinya dengan pupuk-pupuk lainnya. Dan di sanalah nanti ada bantuan dari desa, ada dukungan dari desa. Jadi bukan hanya untuk olah lahannya saja, tetapi pupuknya pun nanti kita akan integrasikan. Kegiatan ini untuk memperlihatkan terhadap bupati, kepala dinas, ibu dinas, sehingga untuk mensupport, memotivasi masyarakat dan petani ke depannya agar terus konsisten dan terus fokus dalam mempertahankan pertanian serta mendukung swasembada pangan. Ya, satu diangkat dulu. Video. Oke. Drama gak? Tahu gak? Drama gak? Padi bagus. Sudah nak ke karang ke kalian. Tinggal pare. Mau ke RAC